Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan materi pertemuan keempat pada mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Oke, pada pertemuan keempat ini temanya adalah formulasi dan metode pembuatan dari suatu sediaan liquid. Nah, ini akan masuk ke dua jenis sediaan liquid tadi itu satu fase dan dua fase, homogen dan heterogen. Berarti ada yang larut dan ada yang terdispersi ya. Oke, kita akan lanjut ke capaiannya. Nah, nanti diharapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa itu tahu tentang formulasi. Apa sih formulasi itu? Bagaimana sih langkah-langkah formulasinya? Kemudian bagaimana penentuan dosis takar untuk sediaan liquid. Dan ini akan lebih dijelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya tentang perhitungan farmasi untuk sediaan liquid ini sendiri. Jadi ada satu bab khusus yang nanti kita akan latihan untuk perhitungan dari sediaan liquid ya. Jadi seluruh kegiatan di perhitungan sediaan liquid. Dan yang terakhir itu adalah dapat mengetahui metode pembuatan dari suatu sediaan liquid ya. Jadi tahu formulasi itu berarti baru hanya sekedar rancangannya saja. Sebelumnya itu adalah pertemuan sebelumnya kan kita adalah pre-formulasi, sebelum persiapan sebelum melakukan suatu formulasi. Nah, di tahapan formulasi ini kita sudah mulai mempersiapkan bahan-bahannya tadi. Nah, yang dilanjutkan dengan metode pembuatannya atau peracikannya. Kalau kita di labor, preformulasinya itu kita akan isi jurnal terlebih dahulu, kemudian formulasinya kita akan mulai mengambil, mengumpulkan, mempersiapkan alat dan bahannya, dan yang ketiga itu adalah mulai meraciknya untuk membentuk suatu sediaan liquid. Oke, yang pertama itu adalah definisi formulasi. Formulasi itu adalah suatu proses mengubah obat dengan bantuan eksipien menjadi bentuk sediaan. Proses mengubah obat dengan bantuan eksipien menjadi bentuk sediaan. Jadi bahan obat, lebih mungkin spesifiknya lagi, ini adalah bahan obat atau zat aktif dengan ada bantuan bahan tambahan atau eksipien untuk dicampur menjadi suatu bentuk sediaan. Jadi obat, bahan obatnya eksipien yang diracik dengan metode tertentu sehingga menghasilkan suatu bentuk sediaan. Formulasi sediaan farmasi khususnya yang kita akan bahas ini mungkin secara keumuman ya, tapi spesifiknya kita akan di bentuk sediaan kita adalah liquid. Harus memperhatikan atau memenuhi aspek-aspek farmaseutik agar diperoleh sediaan yang bermutu, atau berkualitas. Aspek farmaseutiknya meliputi stabilitas, keamanan, efektivitas, dan aseptabilitas. Stabilitas itu sudah dibahas kemarin waktu di sifat psikokimia. Nanti akan dilanjutkan juga nanti di evaluasi. Intinya stabilitas itu ada fisik dan biofarmasinya atau untuk memberikan efektivitas. Nah, ini poin 1 dan poin 3. Yang kedua itu adalah dia aman saat digunakan. Dia stabil bentuk sediaannya, aman saat digunakan, dan ujungnya keamanan itu akan memberikan suatu efektivitas. Kemudian aseptabilitas atau penerimaan dari si konsumen saat mengkonsumsi dari bentuk sediaan tadi. Kalau semuanya oke tapi konsumennya kurang suka untuk mengkonsumsinya karena baunya lah, karena rasanya lah, itu tentu tidak akan bisa memberikan efektivitas ya, karena si konsumen tidak mau menggunakannya. Itu nanti divariasikan atau dibuat suatu inovasi di mana bentuk sediaan yang nyaman yang digunakan oleh konsumen. Dan sediaan yang bermutu atau berkualitas baik harus memenuhi keempat aspek tersebut. Jadi harus dipenuhi keempat aspeknya tadi ya. Mungkin yang terakhir mau ditambahkan juga itu tidak menyebabkan toksik ya, atau keracunan atau bahkan ketergantungan. Oke, secara diagramnya atau skemanya ini adalah langkah-langkah untuk bisa kita membuat suatu formulasi. Yang pertama adalah pre-formulasi. Ngapain? Itu adalah studi tentang sifat psikokimia, tinjauan umumnya apa saja kemarin, bentuk sediaannya, untuk umur berapa gitu ya, untuk kegiatan pasien yang bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan studi sifat fisika dan kimia dari eksipiennya. Artinya untuk betul-betul ditentukan ini
ini terakhirnya mana zat tambahannya yang cocok. Kemudian untuk di larutan ini adalah kita akan menentukan dosis, takaran terkecil dan kemasan. Tentukan dosisnya, takaran terkecil, kemasan. Dilanjutkan dengan penentuan rancangan spesifikasi, penyusunan formula, pembuatan sediaan, dan terakhir pemberian label. Oke, mungkin ini adalah pekerjaan besarnya seorang apoteker. Nah, di mana seorang TDK nanti adalah pada saat pembuatan sediaan dan pemberian label ya. Jadi TDK itu adalah yang garis horizontal ya, yang vertikal ini adalah tugasnya dari si seorang apoteker. Tapi ini sekarang seperti yang sudah sebutkan, sekedar tahu saja dari keseluruhan langkah-langkah dari formulasinya. Nanti spesifiknya itu adalah pada saat formulasinya atau pembuatannya dan evaluasi. Oke, penentuan dosis dan takaran terkecil ya. Jadi contohnya di sini adalah untuk paracetamol itu ini bisa dilihat di ISO, MIMS dan sebagainya ya. Untuk 0 sampai 1 tahun, 0 bulan sampai 1 tahun itu adalah 60 mg 3 kali sehari. 1 tahun sampai 5 tahun 120 mg 3 kali sehari. 5 tahun sampai 12 tahun 240 mg 3 kali sehari. Jadi kelipatan duanya ya, untuk tiap peningkatan umur dari si pasien. Nah, ini yang diketahui persyaratannya. Nah, soalnya adalah akan dibuat suatu sediaan paracetamol sirup dengan kadar 120 mg per 5 mili. Jadi ini adalah kadar yang sudah ditetapkan pada suatu sediaan sirup paracetamol gitu ya. Yang perlu kita cari itu adalah takaran atau dosisnya, dosis minimumnya yang bisa digunakan oleh si pasien. Nah, sehingga rumusnya itu adalah 60, 120 dan 240 ini adalah dari ketetapan dosis terkecilnya tadi ya, dosis lazimnya ya 60, 120 dan 240. Nah, ini dia dibagi dengan bobot yang disediakannya tadi ya. Jadi pada sediaannya itu adalah 120 mg per 5 mili, berarti 60 per 120 dikali 5 mili, sehingga dapatnya adalah 2,5 mili untuk 3 kali sehari. Begitu juga seterusnya. Berarti untuk 0 sampai 1 tahun 2,5 mili saja, dia 3 kali sehari. Untuk 1 tahun sampai 5 tahun 5 mili 3 kali sehari, dan 5 tahun sampai 12 tahun itu 10 mili per untuk 3 kali seharinya ya. Sediaan yang diminta per yang beredar ya, dikali berapa mili penggunaan sekali seharinya gitu ya. Ini adalah volume 1 kali konsumsi ya, 1 kali, sehingga diperlukan 5 kali untuk 3 kali konsumsi, 5 mili maksudnya, 5 mili untuk 3 kali sehari, 2,5 mili untuk 3 kali sehari, 10 mili untuk 3 kali sehari ya. Mungkin kalau mau dibuat catatan untuk perhitungannya, intinya adalah berapa kelazimannya dibagi berapa yang beredar ya. Contohnya di sini kelazimannya untuk 0 bulan sampai 1 tahun itu adalah 60 mg, yang beredar itu adalah 120 mg per 5 mili ya. Jadi 60 dikali 5 per 120 atau 60 per 120 mg dikali 5 mili, miligramnya hilang, sehingga didapatlah untuk sekali konsumsi itu adalah 2,5 ml. Berapa kali sehari? 3 kali ya. Ini untuk 1 kali pakainya, dan ini untuk sehari pakai. Berarti penggunanya adalah 3 kali sehari. Untuk 1 kalinya 2,5 ml. Oke. Lanjut kita ke penentuan jumlah eksipien. Nah, kalau yang tadi ini kan dari ISO atau MIM, saya buku-buku standarnya. Nah, kalau untuk eksipien kita pakainya buku seperti Handbook of Pharmaceutical Excipient atau HP ya, yang nanti pada saat di labor itu bisa dilihat bukunya tebal, berwarna biru ya. Intinya itu adalah keseluruhan jumlah eksipien atau bahan-bahan tambahan yang bisa digunakan, untuk apa penggunaannya, berapa konsentrasinya, persen-persennya, itu bisa dilihat di HP. Oke. Propilen glikol sebagai pelarut jumlahnya 10 sampai 25, kemudian nanti dia juga bisa sebagai pengawet, berapa lagi persennya gitu, ada konsentrasinya. Oke.
Dilanjutkan ke penentuan wadah dan kemasan, disesuaikan dengan bentuk dan volume sediaan. Intinya kalau mau buat 100 untuk wadahnya tentu cetakan atau botolnya itu bukan botol yang pas-pasan 100 ya, biasanya itu 110 atau di 115 ya. Sediaan cair bisa dimasukkan ke dalam botol kaca ataupun botol plastik. Nah, kaca atau plastik ini juga ditentukan dari sifat si zat aktif, aman tidak dia di plastik atau di kaca. Kemudian penentuan wadah kacanya ini nanti bagaimana gitu ya, apakah dia nanti akan bereaksi dengan si zat aktif ataupun sediaan yang sudah dibuat. Kemudian volume larutan itu ada yang kalau yang drop itu bahkan bute ya, itu ada yang sampai 15 mili ya, 15, 30, 60, tapi umumnya di 60, 100, 120 ya. Mungkin di beberapa soal kuis yang sudah beberapa kali dijawab itu ada sediaan supralfat ya. Kalau supralfat itu botolnya besar, nah itu adalah botol sirup, botol suspensi yang paling besar ya. Kemudian untuk sediaan suspensi dan emulsi harus diberi label KDSP atau kode dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitasnya. Mungkin di link di komennya link YouTube itu ada kenapa harus KDSP, sediaan apa yang harus ditambahkan label KDSP ya. Jadi intinya adalah suspensi dan emulsi itu adalah suatu sistem dua fase di mana zat aktifnya itu tidak terlarut sempurna, tetapi dia hanya terdispersi. Nah, kalau dia terdispersi itu artinya mengambang ya atau melayang-layang di dalam larutannya ya. Itu harus dijaga, bisa dia mengambang atau melayang lama di dalam larutannya, itu tidak cepat turun ke bawah, atau kalau dia turun ke bawah nanti ujung-ujungnya mengendap. Atau untuk stabilitas suspensi itu adalah namanya kecepatan sedimentasi. Nah, agar kan penyimpanan kita kan nggak tahu nih ya saat kita akan beli itu sudah berapa lama di apoteknya gitu ya, ataupun saat kita gunakan aja lah gitu ya, antara pagi ke siang ataupun ke malam itu kan ada reng waktu di 7 sampai 8 jam. Nah, 7 sampai 8 jam itu pasti ada beberapa banyak atau sedikitnya itu akan ada yang sudah mengendap atau turun ke bawah. Nah, makanya saat akan digunakan itu wajib dikocok terlebih dahulu. Untuk apa? Meyakinkan yang sudah turun atau mengendap ke bawah tadi itu dia bisa terdispersi kembali ke dalam larutannya, tersebar merata kembali. Tersebar meratanya itu apa kaitannya? Adalah di homogenitasnya. Homogenitas itu kaitannya lagi ujung-ujungnya kemana? Ke kadarnya pada saat penuangan nanti. Nah, jangan nanti targetnya adalah pada setiap penuangan itu misalnya 120 mg per 5 mili. Artinya setiap 5 mili itu betul-betul ditargetkan adalah yang masuk ke sendok takarnya itu adalah betul 120 mg plus minus lah ya, 120 mg. Jangan nanti awal beli itu 120, 3 kali minum, kemudian selanjutnya itu bisa berkurang menjadi di 80 bahkan sampai di 70-nya setengah kalinya ya. Artinya adalah konsentrasi atau kadarnya tidak seragam untuk setiap penggunaan ya. Apalagi kalau ini adalah antibiotik itu sangat berefek sekali ya. Si kumannya nanti bisa-bisa dia 3 sendok dia sudah hampir tepar gitu ya, tiba-tiba nanti di sendok keempat, 5 dan seterusnya yang dimasukkan itu konsentrasinya kurang dari yang di awal tadi ya, dia bisa bangkit lagi nanti. Nah, itu yang bisa menyebabkan dia resistensi ya istilahnya, sudah kebal ya terhadap obat itu. Oke, kita lanjutkan ke penentuan rancangan spesifikasi sediaan. Nah, setelah dapat tadi seluruh rancangan dari awal tadi, kita membuatnya sirup, kadarnya sekian, 20 mg per mili, warnanya apa, orange gitu ya. Nah, baunya tentu orange, arahnya ke jeruk gitu ya, rasanya pasti ada esens jeruk, dan volume yang mau kita rencanakan itu adalah sebesar 60 mili. Sehingga penyusunan formulanya lebih kurang akan seperti ini ya. Zat aktifnya parastamol. Nah, parastamol kelarutannya itu adalah dia di larut ya. Bukan larut dalam 70 bagian air, jadi agak sukar larut juga reng kelarutannya. Untuk reng kelarutan nanti kita akan sekaligus bahas pada perhitungan farmasinya yang untuk sediaan liquid. Kemudian di sini ditambahkan etanol dan propilen glikol ya. Jadi ini
adalah akan dibuat eliksir ya, karena ada tambahan etanol dan propilen glikol untuk meningkatkan kelarutan dari si paracetamolnya tadi, tidak hanya Aquades saja. Kemudian sirup Simplex, ini sebagai perasanya, pengawetnya, ini pewarna, QS ya, Quantum Satis secukupnya ya. Jadi Anda bisa QS ya. Jadi QS-nya itu berapa? Kalau untuk warna dan essence itu ya sesuai target sih, tapi keumumannya di 2-3 tetes. Nanti pada saat praktikum itu kalau dibuat QS itu sekitar 2-3 tetes saja yang akan dimasukkan ke dalam sediaan. Oke. Lanjut kita ke pembuatan sediaan. Jadi kita akan lanjut ke metode pembuatan dari sediaan liquid. Yang pertama itu untuk sediaan satu fase, berarti dia seperti posio, sirup. Intinya dia larut homogen ya. Sediaan homogen larut sempurna. Metode pembuatannya itu ada metode pelarutan dengan pemanasan dan tanpa pemanasan. Untuk zat yang tahan panas dan mudah larut dengan pemanasan, berarti di Aquadesnya itu adalah digunakan Aquades yang panas, yang setelah dipanaskan. Kemudian yang tanpa pemanasan berarti Aquadesnya Aquades biasa saja tanpa perlu dipanaskan. Oh ya, untuk saat praktikum nanti airnya itu bawa sendiri, jadi bukan ambil air keran di labor ya. Jadi belilah aqua gelas atau aqua botol untuk 2-5 orang, itu bisa digunakan sesuai nanti volume sediaan yang akan dibuat ya. Seperti biasa sistemnya, resep akan dikasihkan terlebih dahulu, dibuat jurnalnya di rumah terlebih dahulu, kemudian di ACC-kan, sehingga nanti pada saat di labor kita akan hanya memformulasi saja ya. Jadi targetnya adalah betul-betul bisa membuat beberapa bentuk sediaan liquid ini, membuat sampai jadi sehingga bisa dievaluasi ya. Jadi tidak ada lagi yang menyalin-nyalin atau membuat jurnal di labor. Oke, masuk kita ke sediaan suspensi ya. Jadi target konsepnya adalah untuk sediaan larutan. Jika dia ya tinggal dilarutkan saja, karena dia kelarutannya atau kategori kelarutannya itu adalah larut, sangat mudah larut atau mudah larut di dalam air. Artinya hanya perlu sedikit Aquades saja dia sudah bisa menjadi suatu sediaan larutan. Nah, kita lanjut ke sediaan dua fase ya. Yang pertama itu adalah sediaan suspensi. Untuk sediaan suspensi itu ada dua metode pembuatannya. Yang pertama itu adalah metode dispersi ya. Caranya adalah menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian diencerkan untuk menurunkan tegangan antar muka antara partikel zat padat dengan cairan tersebut. Perlu ditambahkan zat pembasah ya. Nah, mungkin tegangan antar muka ini bisa kaitannya adalah di kondisi pembasahan atau floatasi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu sediaan suspensi ya. Jadi kecepatan sedimentasi sama floatasi. Nah, ini mudah terbasahkannya si serbuk dari si zat aktifnya tadi, baik dengan Aquades saja sebagai air pensuspensinya, dan bisa juga ditambahkan zat pembasah ya. Oke. Nah, untuk cara kerja saat praktikumnya adalah seperti ini ya. Jadi yang slide sebelumnya ini adalah secara teorinya. Nah, ini sudah Ibu buatkan poinnya. Suspending agent ditambah air pensuspensi itu yang disebut dengan mucilago ya. Tadi seperti dilihat, menambahkan serbuk ke dalam mucilago yang telah terbentuk. Apa sih mucilago itu? Nah, mucilago itu adalah campuran antara suspending agent dan air pensuspensinya. Kemudian zat aktifnya harus digerus terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia akan targetnya adalah memperkecil ukuran partikel supaya dia tidak cepat mengendap dan dia lama terdispersi. Nah, setelah digerus halus, baru dia dimasukkan ke dalam mucilago ya. Jadi gini, saat akan kerja nanti di labor, berarti sediakan dulu, ambil dulu semua bahannya, zat aktif, suspending agentnya dan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian gerus terlebih dahulu zat aktifnya dan keluarkan dari lumpang. Taruh di perkamen kembali, baru dibuat mucilagonya. Tambahkan suspending agent dan air pensuspensinya ya. Mucilago itu sekali lagi seperti kayak buat lem ya, atau kuahnya capcay tapi itu lebih kental lagi ya.
Itu yang di gambaran dari suatu bentuk mucilago. Kemudian, nah kalau udah jadi mucilagonya baru dimasukkanlah si zat aktif yang sudah digerus halus tadi sampai dia gerus cepat sampai terbentuk inti suspensi yang baik dan diencerkan dengan aquades ya. Kalau dia tidak ada sirup, silakan aquades digunakan sebagai pengencernya. Tapi kalau ada dia sirup digunakan sebagai pengencernya dan aquades itu ditambahkan terakhir. Ya, lumpang dibilas. Jadi ini adalah poin yang akan nanti mahasiswa tulis di cara kerja pada saat praktikum resepnya suspensi. Nah, air pensuspensinya ini harus dibuka kurung berapa mili ya. Jadi suspensinya ditambah air pensuspensinya misalnya itu adalah 14 mili. Silakan itu ditulis 14 mili. Kenapa harus seperti itu? Biar nanti tidak galau gitu ya. Pas di bahan-bahan pasti akan ditulis gitu ya. Suspending agent, kemudian air pensuspensinya. Jadi di bahan-bahan nanti akan ada tambahan baris barunya, tidak hanya suspending agent tapi ada air pensuspensinya. 7 kali kalau kita pakai PGS gitu ya, 7 kali dari PGS-nya berapa. Nah, itu dituliskan lagi ke cara kerjanya biar tidak bingung berapa mili nih yang untuk air pensuspensi, padahal sudah dituliskan di cara kerja. Di bahan-bahan maksudnya. Oke, ini silakan dicatat dan ini akan betul-betul di copy pastekan saja nanti ke dalam jurnalnya, ke dalam jurnal resep. Oke, metode yang kedua itu adalah presipitasi. Nah, bedanya dengan yang di dispersi tadi itu adalah di sini adanya pelarut organik. Jika suatu resep suspensi mengandung etanol kah, propilen glikol kah, atau PEG kah gitu ya. Nah, berarti si zat aktifnya didispersikan terlebih dahulu ke dalam pelarut organiknya tadi, baru dimasukkan ke dalam mucilagonya. Ya, kalau dispersi dibuat dulu mucilago, zat aktif yang telah digerus halus baru dimasukkan ke dalam mucilago. Kalau presipitasi, zat aktifnya dilarutkan terlebih dahulu ke dalam pelarut organik yang dapat melarutkannya, baru dicampurkan ke dalam mucilagonya. Nah, ringkasnya adalah seperti ini. Ya, zat aktif dilarutkan, misalnya di sini adalah propilen glikol, baru dimasukkan ke dalam mucilago yang telah dibuat sebelumnya. Berarti untuk melarutkannya pakai beker aja ya. Jadi si zat aktif aduk-aduk aja di dalam beker, masukkan dengan si propilen glikol, ataupun nanti kalau tidak pun pakai beker itu bisa di cawan penguap saja untuk penimbangan dari si propilen glikolnya. Nah, baru dia dimasukkan ke dalam lumpang dan stanper bekas menggerus si mucilago yang sudah dibentuk. Gerus cepat sampai terbentuk inti suspensi yang baik dan diencerkan dengan aquades atau sirup ya. Dan yang cara kerja yang jangan lupa juga itu adalah lumpang dibilas, masukkan ke botol. Ya, namanya yang inilah ya, yang buat masakan atau sayur gitu yang sederhananya pasti ada, kalau dia tidak larut pasti ada yang lengket-lengket kan di wajannya atau di kualinya tadi. Nah, inilah perlunya begitu juga di lumpang ya. Jadi lumpang pasti akan ada lengket-lengket juga nanti yang habis kita gerus itu, walaupun kita sudah tuangkan ke dalam botol. Nah, untuk meyakinkan sudah seluruhnya itu tidak ada yang tertinggal di lumpang, intinya itu makanya ada di tambahan lumpang dibilas dan masukkan ke dalam botol ya. Jadi ini betul-betul untuk meyakinkan tidak ada yang tertinggal di lumpang ya. Kalau pada saat kita buat pulveres ya, kita tinggal krok-krok saja, yakinkan dia itu sudah tidak banyak lagi yang tersisa di lumpang. Oke ya, jadi itu adalah metode pembuatan dari sediaan suspensi. Metodenya dispersi dan metode yang kedua itu adalah presipitasi. Bedanya adalah jika nanti di resep adanya pelarut organik. Jika pada suatu resep ada pelarut organik, apa aja tuh? Misalnya etanol kah, propilen glikol kah, atau polietilen glikol, berarti dia masuknya ke metode presipitasi. Artinya zat aktifnya tadi yang tidak larut itu dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut organiknya. Oke, ini dia cara kerjanya. Oke, kita lanjut ke pembuatan sediaan emulsi ya. Tadi itu adalah suspensi. Nah, sekarang
yang emulsi. Yang pertama itu adalah metode gom kering, gom basah, dan yang terakhir, jadi kalau emulsi itu ada 3 ya, metode gom kering, gom basah, dan metode botol. Untuk metode gom kering itu sama dengan dispersi ya, konsepnya itu sama dengan dispersi. Kemudian kalau yang gom basah ini nanti jika akan menggunakan metil selulosa atau turunan selulosa sebagai suspending agentnya, karena dia akan dikembangkan terlebih dahulu di dalam air pensuspensinya, baru digerus jadi jadi massa dari si emulsinya itu tadi. Maksud ibu itu adalah jadi basis dari emulgatornya, nanti baru di emulsikan dengan bahan yang lainnya ya. Mungkin intinya catat saja terlebih dahulu, untuk gom kering itu sama dengan dispersi, gom basah itu sama, lebih kurang itu sama dengan presipitasi. Tapi ini spesifik untuk jika yang akan digunakan itu emulgatornya itu adalah turunan selulosa. Nah, yang terakhir itu adalah metode botol. Metode botol ini adalah untuk emulsi-emulsi yang mengandung minyak-minyak ya, bahan-bahan menguap dan minyak-minyak dengan kekentalan yang rendah. Botol ini adalah sebagai pengganti dari lumpang dan sulfur. Jadi jika ada nanti bahan emulsi yang mengandung bahan-bahan yang mudah menguap ataupun minyak, si proses pengerjaannya itu adalah di dalam botol, bukan di lumpang. Jadi seperti itu ya. Kenapa dia disebut metode botol? Karena pengerjaannya di dalam botol, bukan di lumpang. Oke. Nah, kita lanjutkan ke teori terbentuknya emulsi ya. Ini sudah ada juga yang bertanya pada video pertemuan kedua ya, apa saja itu, kenapa bisa suatu emulsi atau air sama minyak itu bisa bercampur ya. Oke, nah kita akan masuk yang pertama, itu adalah teori tegangan permukaan. Dan ya, terima kasih untuk yang sudah memberikan jawabannya di kolom komentar dari materi pertemuan kedua ya. Oke, kita kembali dulu. Untuk emulsi itu adalah campuran dua cairan yang tidak akan mungkin bisa bercampur ya, air dan minyak. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat mereka bisa tercampur gitu ya, bisa kompak. Nah, itu adalah bisanya kompak itu berarti tidaknya mereka saling tolak menolak, itu berarti karena tegangan permukaannya itu berbeda ya, karena adanya daya kohesi atau daya tarik molekul yang sejenis. Air akan sama air aja, minyak akan sama minyak aja, nggak akan mungkin air bisa sama minyak, dia saling tarik menarik ya. Berarti lawannya itulah daya adesi ya, daya tolak menolak. Setiap zat tidak selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair bidang batas antara air dan udara akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya dari si kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan disebut dengan tegangan permukaan. Ini sepertinya juga akan dipelajari di fisika farmasi ya. Penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan yang terjadi pada bidang batas antara kedua zat cair dan menyebabkan mudah bercampurnya kedua zat tersebut ya. Jadi yang pertama itu adalah teori tegangan permukaan, di mana si emulgator itu akan sebagai penjembatan. Nah, kita lanjut kedua, itu adalah teori orientasi bentuk baji. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hidrofilik dan lipofilik. Hidrofilik suka air, lipofilik suka minyak ya, larut air dan larut minyak. Masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Dengan demikian, seolah-olah emulgator tersebut merupakan tali pengikat antara air dan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu keseimbangan dalam jenis emulgator. Nah, ini yang Ibu sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kedua sebelumnya. Dan itu adalah nama teori pembentukannya orientasi bentuk baji. Dimana si emulgator itu punya dua kelompok, terdiri dari dua kelompok atau dua bagian tubuhnya yang larut air dan dia larut minyak, sehingga ada timbul suatu perhitungan atau penetapan
yang disebut dengan istilah HLB atau hydrophilic lipophilic balance, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok yang suka air dan kelompok yang suka minyak. Semakin besar harga HLB berarti semakin banyak emulgator yang suka air. Semakin tinggi harga HLB-nya berarti dia akan lebih larut air. Begitu juga kebalikannya. Oke, nah ini adalah daftar harga HLB ya. Jadi dan kegunaannya 1 sampai 3 itu anti foaming agent, emulgator tipe W per ohm 4 sampai 6, deterjen 13 sampai 15 ya. Nah, deterjen ya 13 sampai 15. 15 sampai 18 itu adalah solubilizing agent atau untuk menambah kelarutan, solubilisasi, proses kelarutan ya. Oke. Kita lanjut ke perhitungan HLB. Nah, membicarakan tentang HLB itu kita akan masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungan HLB itu ada dua. Yang pertama untuk menghitung bobot masing-masing emulgator. Tadi HLB itu adalah perbandingan antara kelompok yang suka air dan kelompok yang suka minyak. Sehingga perhitungannya yang pertama kita bisa dapat menentukan berapa sih yang suka air, berapa sih yang suka minyak ya. Yang ini adalah rumus pertama ya. Rumus pertama dan rumus kedua. Nanti aplikasinya pada slide selanjutnya. B itu adalah bobot dari emulgator. Oke. Kita lihat aplikasinya. Pada pembuatan 100 ml emulsi tipe O per W diperlukan emulgator dengan harga 12. Sebagai emulgator dipakai campuran span 20, HLB-nya 8,6 dan twin 20, HLB-nya 16,7 sebanyak 5 gram. Jadi campurannya adalah 5 gram. Berapa perbandingan antara span dan twin 20? Oke, kita lihat pakai rumus pertama. Ya, 12 itu adalah harga HLB dari HLB emulgatornya gitu. Emulgator dengan harga HLB-nya 12 ya. Jadi 12 itu adalah HLB emulgator, 8,6 itu adalah HLB-nya si span. Ya, jadi untuk menghitung twin, HLB butuhnya dikurang HLB si span, HLB twin dikurang HLB span dikali 100% dapatnya 42%. 42% dikali 5 gram itu adalah 2,1 gram. Nah, untuk span ya udah dikurang aja persennya, itu dalam 100 dikurang 42 itu adalah 58%. 58% dikali 5 gram. 5 gram itu adalah bobot dari campuran si twin dan span sebagai emulgator yang digunakan ya. Oke. Kita lihat untuk rumus keduanya. Misalnya bobot twin itu X, maka bobot span itu 5 dikurang X ya. Twinnya X, bobot spannya 5 dikurang X. 5 ini dari mana? Dari total bobot keseluruhannya tadi. X itu adalah bobot twin dikurang HLB twinnya ditambah 5 dikurang X, berarti ini adalah bobot span dikali HLB span, dapatlah dia 5 dikali sama dengan bobot seluruhnya emulgator dan si HLB butuhnya itu adalah 12 ya. Nah, sehingga dapat ujung-ujungnya untuk twin 2,1 sehingga untuk span adalah 5 dikurang 2,1 adalah 2,9 gram. Jadi dua rumus ini untuk satu soal ini ya. Jadi ini satu soalnya, tadi kan ada dua rumus yang bisa digunakan. Nah, ini adalah contoh pengerjaan dari rumus 1 dan rumus kedua ya. Oke. Dan ini adalah perhitungan yang tadi itu menghitung bobot dari masing-masing emulgator, sekarang menghitung HLB campuran atau HLB butuhnya ya. Menghitung kalau yang tadi HLB masing-masing bobot dari masing-masing emulgator, sekarang adalah HLB campuran. Yang 12 tadi ya, kalau di soal pertama tadi ini adalah HLB campurannya, maksudnya adalah yang di 12 di soal pertama tadi. Oke, sekarang untuk resepnya itu adalah twin 80-70%, HLB-nya 15, span 80-30%, HLB-nya 4,3. Cara pertamanya tinggal langsung ditambahkan saja ya. 17% kali 15, 10,5, 30% kali 4,3, 1,29, dan tinggal ditambahkan. Sehingga dapatlah HLB campurannya itu adalah 11,79. Nah, cara kedua itu adalah cara aligasi namanya ya. Jadi ada kali silangnya seperti itu ya. Nah,
X dikurang 43 berarti span dikurang X dibagi twin dikurang X. Ya, dapatnya adalah perbandingannya span dan twin 70 banding 30%-nya tadi. Nah, diturunkanlah rumus matematika ini sehingga didapatkanlah harga si X-nya adalah 11,79. Nah, artinya ini X kenapa ada di tengah, dialah campuran dari si span dan twin ini ya. Oke, nanti untuk real perhitungannya sabar, kita akan kita kerjakan pada saat perhitungan farmasi sediaan liquid. Oke, kita lanjut dulu. Untuk yang ketiga itu adalah teori film plastik. Emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disper. Oke, mungkin kalau ribetnya kalau gampangnya sih suka makan sate ya, atau nanti kalau mau langsung percobaan itu bisa belilah sate siang atau sore nanti, coba biarkan lama kelamaan dari si kuah satenya itu akan ada minyak dan air misah ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Dan si emulgator itu sebagai yang membuat dia tidak ada lapisan air itu kelihatan di awalnya tadi ya. Jadi ditutupinya lah antara si air dan minyak. Jadi di film plastik ini analoginya adalah seperti itu ya. Terbentuk suatu lapisan film atau lapisan tipis yang dapat menjaga supaya air itu terdispersi di dalam minyak kalau dia tipe A per M. Begitu juga kebalikannya kalau M per A. Dan oke, ini persyaratannya. Dan yang terakhir itu adalah lapisan listrik rangkap. Nah, jadi si emulgator ini dia juga memiliki muatan listrik gitu ya. Jadi kalau yang di lapisan film itu seperti gambaran di emulsi biasa, A per M, air, titik-titik air, molekul-molekul air akan ditutupi oleh lapisan luarnya itu minyak. Nah, kalau yang di listrik rangkap ini dia ada yang fokusnya adalah di muatannya gitu ya. Yang pertama itu akan dilingkupi sama muatan negatif, nanti lapisan keduanya baru dia muatan positif, sehingga dia yang di dalam yang dijaganya itu dia tetap aman, tidak mudah dia keluar atau pecah ya. Oke. Nah, ini adalah penyebab terjadinya muatan listrik. Kita lanjut ke stabilitas suatu suspensi ya. Jadi itu tadi teori untuk pembentukan dari emulsi. Nah, lanjut kita ke stabilitas suspensi. Untuk suspensi itu nggak ada pakai teori-teorinya ya. Itu konsepnya adalah dia kenapa dia yang pakai ada teorinya di emulsi, karena itu balik lagi kenapa kemarin ada yang bertanya tipe ya, kenapa ada tipe di emulsi, di suspensi tidak ada ya, karena si emulsi itu terdiri dari dua campuran jenis cairan yang tidak dapat bercampur. Jadi ekstra usaha lah untuk bisa membuat mereka bercampur. Nah, makanya ada teori-teori supaya kenapa mereka bisa bercampur. Oke, kita lanjut ke stabilitas. Nah, untuk stabilitas ini akan ada untuk di suspensi dan emulsi. Oke. Yang pertama, ini bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah di danau nih kayaknya ya. Ada satu kapal besar dan kemudian ada beberapa kapal yang kecil di sekitarnya. Mungkin yang pernah main kapal-kapalan dulu ya, sama saudaranya gitu. Siapa yang duluan sampai ke finish gitu ya. Nah, mungkin pernah mungkin flashback lagi sedikit gitu ya. Aplikasinya adalah di sini. Kapal mana yang akan lebih duluan sampai ke garis finish, atau mundur lagi kapal mana yang akan lebih lama bertahan di atas air ya. Jawabannya kapal yang besar apa kapal yang kecil? Mudah-mudahan banyak yang menjawab kapal yang kecil-kecil inilah yang akan lebih lama bertahan di atas permukaan air, sehingga ujung-ujungnya dialah yang bisa sampai ke garis finish ya, dibanding kapal yang besar ini. Nah, itu berkaitan dengan ukuran partikel. Oke, ukuran partikel ini solusi untuk bisa membuat terdispersi lebih lama ya kalau pada saat di suspensi kemarin ya.
Ukuran partikel itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Luas permukaan partikel berbanding lurus dengan daya tekan ke atas. Ya, jadi yang pertama, ukuran partikel berkaitan erat dengan luas permukaan partikel dan daya tekan ke atas. Jadi ada dua ya, luas permukaan partikel dan daya tekan ke atas. Ukuran partikel itu mempunyai korelasi yang berbanding terbalik dengan luas permukaan. Luas permukaan sendiri berbanding lurus dengan daya tekan ke atas. Paham? Artinya apa? Ini ya. Makin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaannya. Ya, jadi ukuran partikel akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Inilah dia ya. Kecil ukuran partikelnya, semakin luas permukaannya. Sehingga menyebabkan semakin besar pula daya tekan ke atasnya. Perbandingan lurus antara luas permukaan dengan daya tekan ke atas. Sehingga akan menyebabkan semakin lama lah si partikel mengendap. Oke. Bisa dilihat lagi ya, ukuran partikel berbanding terbalik dengan luas permukaan berbanding lurus dengan daya tekan ke atas. Ini dia simpelnya atau ya secara gampangnya, makin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan, semakin besar daya tekan ke atas dan semakin lama dia mengendap. Sehingga terjawablah kenapa kapal kecil yang akan lebih lama dia bertahan di air dan dia yang akan bisa mencapai garis finish ya. Daya tekannya lah ya, ujung-ujungnya kan daya tekan untuk bisa menahan dia tidak basah dan dia tidak tenggelam ujung-ujungnya gitu ya. Itu adalah yang kecil karena daya tekannya akan semakin besar. Kalau ini daya tekannya kalau yang kecil ini daya tekan ke bawahnya kan kecil, jadi dia akan lebih lama mengambang dibanding dengan yang besar. Ini daya tekan ke bawahnya tentu dia akan lebih besar karena luas permukaannya itu kecil ya, yang bisa menahan dari si tekanan dari airnya tadi, gaya menolak si airnya itu ya. Oke, yang kedua adalah dia mungkin kalau tidak pernah dengar ya, karena ini memang kejadian sudah lama, sekitar di 2011-an ya, adanya pembunuhan satu keluarga di Jakarta Timur dengan di mana si pelakunya ini menyekap korbannya itu di dalam kamar mandi ya. Berapa orang korbannya? 11 orang. Kalau 1-2 orang masih aman kali ya di kamar mandi. Ukuran kamar mandi ini ya pribadi ya gitu, jadi sekitar kalau mau dipaksakan pun amannya sekitar 4 orang lah. Nah sekarang ini bisa di hampir 3 kali kapasitasnya, itu adalah 11 orang, dimana kejadiannya adalah 11 orang tersebut meninggal dunia ya karena ventilasi udaranya tidak ada ya di kamar mandi, yang kurang untuk ventilasi udaranya tidak ada atau bahkan kecil gitu ya. Nah kaitannya itu adalah di jumlah atau konsentrasi dari partikel. Jadi stabilitas suspensi itu dipengaruhi oleh jumlah atau konsentrasi dari si partikel. 11 orang yang dikumpulkan dalam kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5, 6 orang yang meninggal dunia dari 11 orang ini. Artinya adalah kalau kita disuspensi, 11 orang ini adalah jumlah partikelnya, kamar mandi itu adalah wadah dari sediaan, dan 6 orang meninggal itu adalah endapan yang terbentuk. Mohon maaf ya, bukan maksudnya menganalogikannya ke manusia gitu, kondisi meninggal tidak, tapi ini yang bisa contoh pada saat itu gitu ya. Mungkin nanti mahasiswa sudah ada gambaran atau analoginya gitu ya, kondisi kesehariannya untuk yang konsentrasi si partikel ini. Tasnya kali ya, kalau di dalam tasnya itu bisa mungkin muatnya 3 kilo, tapi dimasukkanlah dia nanti di 12 kilo, ujung-ujungnya ya terangkut tapi lama-kelamaan mungkin akan koyak dan akan ada yang beberapa yang berceceran ya, bisa juga dianalogikan seperti itu. Intinya adalah jumlah atau konsentrasi atau banyaknya partikel-partikel di dalam suatu wadahnya tadi, sehingga di sini perlu diperhatikan jumlah suspending agentnya yang digunakan itu tidak terlalu banyak ya, karena yang padatan kan itu zat aktif sama yang si suspending agentnya tadi, sehingga jangan nanti membuat lebih banyak persentase si zat padatnya dibanding yang si cairnya, ataupun tidak banyak tapi dia ukuran partikelnya lebih besar sehingga dia akan lebih cepat mengendap. Oke,
Nah, yang ketiga ini adalah bisa dilihat ada di sini kata kuncinya viskositas ya, high viskositas dan low viskositas ya, viskositas tinggi dan yang viskositas rendah. Berarti yang ketiga itu adalah berkaitan dengan stabilitas emulsi dipengaruhi oleh kekentalan. Viskositas cairan berkaitan dengan kecepatan aliran dari cairan. Viskositas akan berbanding lurus dengan kecepatan aliran. Makin kental, makin lambat dia. Kecepatan aliran berbanding lurus dengan laju sedimentasi. Makin lambat aliran larutan, makin lambat pula dia mengendap ya, atau terjadi sedimentasi. Nah, ini lanjutan dari hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan suspensi, yaitu adalah kecepatan sedimentasi. Di mana kecepatan sedimentasi itu berkaitan dengan kekentalannya atau viskositasnya. Oke, nah yang keempat ini adalah di boba ya, minuman boba lagi hate sekarang ya, minuman teh atau kopi yang dicampur dengan bola-bola boba itu ya, istilahnya boba. Nah, ini berkaitan dengan sifat atau muatan dari partikel tersuspensi. Jika suatu sediaan suspensi dikatakan stabil jika partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Jika mengendap harus segera terdispersi saat dikembali dikocok. Partikel dapat membentuk agregat yang sukar terdispersi yang disebut dengan caking. Konsentrasi dan sifat partikel tidak dapat diubah, yang dapat disesuaikan adalah ukuran partikel dan viskositasnya. Caking itu adalah kondisi endapan yang dia tidak dapat terdispersi kembali, berarti tidak saat dievaluasi yang nggak bisa dilanjutkan untuk dipasarkan sediaan ini, harus diulang lagi untuk formulasinya. Nah, sifat partikel, nah muatannya ini sifatnya yang bisa agregat ya, membentuk kelompok-kelompok gitu ya, dia ketemu konconya gitu ya, atau gengnya, mereka bisa geng erat gitu ya, kemana-mana bersama gitu ya, itu disebut dengan agregat namanya ya. Nah, pembentukan agregat ini tidak dapat diubah, yang dapat diubah itu adalah ukuran partikel dan viskositas. Sehingga ukuran partikel harus memang diyakinkan kecil dan sehingga dia tidak dan jumlah atau konsentrasinya tidak terlalu banyak, sehingga waktu kontaknya ya gitu tidak terlalu sering atau jauh gitu ya, dan viskositasnya tidak terlalu kental. Nah, sekarang apa hubungannya dengan minuman boba ini ya? Jadi untuk yang minuman boba ini mungkin ada yang saat membelinya itu tidak langsung dihabiskan, jadi disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas gitu ya. Nah, yang pernah mungkin bisa dibayangkan si minuman ini atau si bobanya lah ya, saat awal dibeli itu kayaknya enak gitu ya, masuk ke dalam pipetnya sesuai ukurannya. Nah, kalau disimpan lah misalnya semalaman di kulkas, besoknya kira-kira si bobanya apakah mereka masih sendiri-sendiri atau sudah mulai bergenggeng ya. Kalau ibu pribadi itu sudah yang pernah mencoba itu si bobanya sudah mulai bergenggeng, itu baru semalaman ya. Kalau seharian tentu lebih parah lagi kondisinya, artinya sudah mulai melengket antara satu boba dengan boba yang lainnya, sehingga kalau kita sedot gitu ya akan perlu usaha gitu ya untuk memisahkan antara geng si boba yang sudah terbentuk tadi ya. Jadi analoginya seperti itu untuk yang ibu contohkan. Mungkin kalau ada yang dapat analogi yang lain ya, jadi bisa digambarkan seperti inilah yang untuk dari sifat muatan. Intinya sifatnya itu adalah makhluk sosial intinya gitu ya, jadi bisa ketemu, bersahabat, berteman gitu ya, jadi segeng kemana-mana bersama gitu ya. Kalau lama-kelamaan kan seperti itu, ada enggak orang yang ujuk-ujuk pertama kali kenal itu udah langsung bisa connect gitu ya, kemana-mana bersama, nyambung ceritanya. Sehari ibu rasa enggak lah ya, tapi kan kalau biasanya itu tahunan ya untuk bisa membuat mereka kompak seperti itu. Oke. Nah, si agregatnya ini ada dua jenisnya ya, yang bentuk terbuka dan bentuk tertutup. Yang terbuka itu adalah disebut flocula dan yang tertutup disebut dengan coagula. Flocula mungkin di materi pertemuan kedua juga sudah ada disebut sistem pembentukan suspensi itu adalah flokulasi dan deflokulasi. Nah, disinilah akan lebih dijelaskan.
Si flokula ini dia jaringan terbuka, lunak dan berserat, strukturnya kaku sekali, mengendap dengan cepat namun mudah terdispersi. Jadi flokula ini mungkin kalau sifat manusia gitu ya, kalau tampak dari jauh itu jutek, tapi kalau udah kenal dekat itu ternyata anaknya asik gitu ya. Mungkin agak overprotective juga gitu ya, tapi kalau dibahas atau diomongkan secara baik-baik itu akan lebih gampang menerima. Nah, ini adalah sifat dari flokula. Berarti kebalikannya adalah yang koagula, jaringan tertutup dan terikat kuat, mengendap perlahan namun tidak dapat terdispersi kembali. Nah, ini mungkin kalau dianalogikan lagi dengan sifat manusia, orang yang kelihatannya mungkin suka senyum, baik-baik saja ini ternyata dia banyak menahan perasaannya untuk ke orang. Kalau udah sampai kejadian sesuatu dia sangat marah sekali, dan udah dibahas baik-baik pun dia tidak akan mau menerima penjelasan, sehingga dia akan cepat mengendap. Ujung-ujungnya putus lah ya ibaratnya kalau di hubungan atau antar manusia ya. Oke. Nah, kita masuk ke sistem pembentukan suspensi ya. Nah, ini adalah beda flokulasi dan deflokulasi. Untuk sistem suspensi yang baik itu adalah yang siflokulasi, bukan yang deflokulasi. Flokulasi partikel agregatnya terikat lemah, kalau deflokulasi dia langsung kuat. Partikel flokulasi mengendap cepat, terbentuk sedimennya cepat. Kalau siflokulasi sedimennya lambat, endapannya lambat terbentuk. Deflokulasi tidak terbentuk kek. Nah, kalau deflokulasi ini berbahaya juga nih, dia lambat terbentuk, tapi kalau sudah terbentuk dia keknya akan menjadi keras dan sehingga dia sukar tersuspensi atau terdistribusi kembali, sehingga ujung-ujungnya wujudnya kurang bagus. Nah, untuk yang deflokulasi tentu dia cepat mengendap tapi tidak terbentuk kek, sehingga sangat didispersikan, dia akan mudah terdispersi atau tersuspensi kembali, tersebar merata kembali, dan wujudnya tentu adalah lebih baik daripada yang deflokulasi. Oke, kita lanjut contohnya dan gambarannya. Bisa dilihat ya, di sini flokulasi yang kiri, kemudian deflokulasi ya. Periode singkat ini untuk yang flokulasi dia cepat gitu ya, turun. Ini atas kan langsung terbentuk dua lapisan air saja, dan ini ada campuran air dan partikel. Kalau deflokulasi dia mainnya tenang gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya, tapi lebih banyak daripada yang deflokulasi. Nah, lama-kelamaan itu akan terbentuk endapan. Endapan untuk flokulasi tentu akan lebih cepat juga. Nah, kalau deflokulasi dia lambat, tapi yang udah jatuh itu akan segera terbentuk caking yang suka didispersikan kembali. Nah, kalau untuk flokulasi ya kalau udah mengendap mereka tidak terlalu kompak, dan saat disuspensikan atau dikocok dia akan lebih mudah terdispersi kembali. Sediaan suspensi terflokulasi dan deflokulasi, contohnya itu adalah yang terflokulasi itu adalah jamu atau antibiotik serbu atau suspensi rekonstitusi istilahnya ya. Jadi kenapa mungkin di awal-awal Ibu pernah jelaskan, sediaan antibiotik itu tidak ada yang dalam bentuk larutan. Larutan cair ya suspensinya, bukan suspensi cair seperti sediaan obat mah ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak stabil terhadap air di dalam lama, karena lama-lama terbentuk caking. Nah, caking yang sukar terdispersi lagi. Nah, solusinya biar dia tetap juga mau dibuat sediaan larutan, buatlah dia dalam larutan suspensi rekonstitusi, di mana cairannya ditambahkan pada saat digunakan. Nah, kalau obat mah kan mungkin familiar dan sering juga menggunakan, ya memang sudah dalam bentuk suatu cairan kan. Nah, dibiarkan lama juga dia nanti akan lama mengendap itu, dan kalau mengendap pun dia akan lebih mudah saat dikocok, dia akan terdispersi kembali ya. Itu, nah ini adalah contoh dari sediaan sistem pembentukan dari suspensi, yaitu adalah flokulasi dan deflokulasi. Oke, lanjut kita ke, nah itu adalah untuk stabilitas dari si suspensi. Kita lanjutkan ke stabilitas emulsi. Apa saja sih yang masuk ke dalam stabilitas emulsi?
Ini juga sudah ada yang bertanya pada link komentar di YouTube, itu adalah bentuk ketidakstabilan dari suatu emulsi ya. Yang pertama itu adalah creaming ya istilahnya, yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase terdispersi lebih banyak daripada lapisan yang lainnya. Creaming bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali ya. Jadi yang pertama itu adalah creaming, di mana disebabkan karena salah satu lapisan mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan yang lainnya. Terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase dispersi lebih banyak daripada lapisan lainnya, dan dia bersifat reversible ya. Dikocok dia itu akan kembali menyatu lagi. Yang kedua itu adalah coalescence dan cracking atau breaking. Nah, inilah yang contoh dari si sate tadi ya. Pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak akan koalesen atau menyatu ya. Jadi nyatu lagi lah minyak sama minyak, air sama air. Dan ini bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Kalau creaming masih bisa diperbaiki, nah kalau koalesen itu udah ulang lagi untuk formulasinya. Creaming ini bisa diperbaikinya ya, mungkin diulang lagi untuk formulasinya masih bisa dicek untuk konsentrasi dari zat tambahannya masih bisa dimodif lagi gitu ya. Tapi kalau untuk yang di coalescence itu intinya kalau sudah terjadi suatu sediaan dikocok atau diaduk lagi ya tidak dapat dia menyatu kembali. Dan yang terakhir itu adalah inversi fase, peristiwa berubahnya tipe emulsi O per W menjadi W per O secara tiba-tiba ataupun sebaliknya, dan ini juga bersifat irreversible. Inversi fase, jadi tiba-tiba saja dia berubah, awalnya kita sudah rancang itu tipe air dalam minyak, nanti setelah jadi itu malah kebalikannya air dalam minyak. Nah, ini kemungkinan bisa disebabkan karena fase terdispersinya itu hampir sama rata pada kedua lapisannya tadi. Nah, yang kalau pertama kan itu di salah satu lapisannya, kalau ini dia betul-betul pecah, terpisah gitu ya. Nah, kalau ini adalah jumlah atau konsentrasi dari fase terdispersinya itu hampir sama rata di kedua lapisan yang terbentuk ya. Nah, gambarannya adalah seperti ini ya, mungkin bisa dilihat ini kalau coalescence nyambung dia minyak sama air, dan ini yang tidak bisa terdispersi kembali. Emulsi yang baik ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah yang fase flokulasi, tapi dia masih bisa kalau dikocok dia akan baik kembali gitu ya. Nah, yang creaming ini seperti ini juga ya, ada seperti busa gitulah ya, cream namanya ya. Tapi saat dikocok dia akan terdispersi juga kembali dengan baik. Nah, yang kalau yang breaking ini adalah yang langsung dia misah antara fase air dan minyak, dan ini juga bersifat irreversible atau tidak akan mudah menyatu lagi ya. Oke, nanti akan Ibu share videonya di grup gambaran untuk si stabilitas emulsinya ini bagaimana. Oke, terima kasih. Materi kita pada pertemuan keempat ini tentang formulasi dan metode pembuatan itu sudah selesai. Silakan didengarkan dengan seksama, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan mau menambahkan atau menyanggah itu bisa silahkan diisi di kolom komentar dari link YouTube video ini. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.